Ibrahim alaihi salam. Itu yang dijelaskan oleh Bang Zuma tadi. Saya menambahkan saja karena ditanya tadi kan Al-Baqarah ayat berapa. Ya, silakan. Nanti ini kan Al-Baqarahnya kan saya belum buka. Nah, saya masih di Al-Zumu'ah ayat 2. Nah, ini aku mau tanya lagi ya. Boleh ya, di sini kan gak ada Kristen lagi kan, cuman aku kan. Nah, jadi bolehlah tanya-tanya ya. Kan kalau misalkan tanya-tanya, nah itu sih kembali lagi kepada. Belum dijawab sama Bang Juma tadi soal pernikahan. Boleh saya jawab Bang Juma? Nantilah itu, sabar dulu satu-satu Bang Sugi. Itu kan pertanyaanmu tadi. Ustaz Sugi sabar. Lanjut. Bang Sugi nafsu banget sih, sabar Bang. Dari mana kok? Ya, oke ya. Nah, ini tadi kan Abang bilang kan, yang saya ketahui nih ya Bang ya, ini kan aku mendengar dari teman-teman Muslim, bukan aku yang berasumsi dan aku yang berani berstatement ya. Tetapi ini selama aku mengikuti diskusi lintas iman selama setahun ini, apa yang aku ucapkan ini itulah yang aku dengar dari teman-teman Muslim yang menyatakan bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Allah menyuruh pena untuk menulis Al-Quran. Allah menyuruh pena untuk menulis Al-Quran ya kan. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman ya bahwa Al-Quran ini adalah tulisan Allah gitu kan. Nah, itu yang kita tahu nih, ini yang aku pahami ya Bang ya. Maaf nih, karena kan aku nggak berani berasumsi karena ini kan aku yang denger gitu loh dari teman-teman Muslim nih gitu kan. Nah, nanti Abang boleh jelasin ke aku nih gitu, apakah benar. Kalau misalkan salah, kasih tahu salah. Tapi kalau misalkan benar ya kasih tahu, nanti kamu jelasin aja gitu maksudnya. Nah, kita kan tahu bahwa Al-Quran Wait, Mami. Sabar. Wait, Mami want talk here. Come on. Sorry, bentar. Maaf ya, agak sedikit ini tadi. Oke. Jadi kan bahwa Al-Quran ini kan itu sudah ada dari sebelum malaikat Jibril turun ya. Jadi sebelum malaikat Jibril ini turun kan Al-Quran itu sudah ada dan kita sudah tahu, dan teman-teman Muslim kan menyatakan bahwa Allah menyuruh pena untuk menulis setiap apa yang yang dikehendaki Allah gitu. Jadi tertulislah di dalam Al-Quran. Nah, akhirnya itu Al-Quran itu ada di salah satu tempat dan disitulah malaikat Jibril menyampaikan gitu kan. Nah, kalau memang ini Al-Quran memang Allah yang sudah tulis, misalkan gini Bang, kan Allah udah tulis nih kan, Allah udah tulis. Nah, inilah Allah udah tulis gitu. Nah, tetapi di sini dikatakan dialah yang mengutus seorang rasul ke huruf. Nah, kenapa seharusnya di sini ditulis akulah yang mengutus seorang rasul gitu. Kalau memang Allah yang menulis nih sorry minta maaf ya, tapi nanti minta tolong jelasin gitu kan. Ya namanya juga kan aku baru dengar, kan aku hanya dengar dari teman-teman. Kalau memang Allah yang menulis Al-Quran ini, tentu kita bisa tahu dengan bahasanya gitu, bahwa di situ akan ditulis di situ, akulah yang mengutus orang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Nah, disitulah nanti bisa ketahuan bahwa itu adalah Nabi Muhammad begitu, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmat sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, tetapi yang di sini itu adalah penyampaian oleh malaikat Jibril nih Bang. Nah, jadi kalau yang saya tangkap ini adalah yang saya tangkap di sini itu adalah penyampaian dari malaikat Jibril, bukan dari Al-Quran ini yang ditulis gitu. Kalau malaikat Jibril yang menyampaikan mungkin gitu, ini saya minta maaf ya, nanti di ini lagi ya, nanti kalian jelasin, karena kan aku cuma dengerin dari orang gitu, dari teman-teman dari Muslim gitu bahwa begitu. Nah, cuman yang di sini yang kita tangkap ya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Kalau memang mengatakan dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum buta huruf, otomatis ini kan berarti malaikat Jibril ya, yang menyampaikan ini. Seharusnya
akulah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan dan sebagainya dan berikutnya. Tapi itu hanya ini aku ya Bang ya, gitu. Itu hanya pemikiran aku. Tapi kalau memang itu kembali lagi kepada masing-masing, karena kita kan di sini bukan mau siapa benar, siapa salah, siapa yang kuat, Ya, enggak. poinnya udah ditangkap, Kak Ica. Mbak Ica. Kak Ica, ini Udah aku ditangkap, sudah poinnya udah mendengarkan. ditangkap. Bentar. Jadi Bentar. jangan bolak-balik. Boleh dipersingkat aja Kak Ica, kami sudah menangkap. Poinnya adalah pena dulu atau apa dulu gitu aja. Mengenai pena dulu, mohon dijelaskan gitu biar nggak kemana-mana Kak Ica. Iya, jadi Satu-satu aja dulu. poinnya itu ya, sebenarnya ini penyampaian dari Allah langsung ataukah ini Nabi malaikat Jibril gitu. Karena kalau misalkan Allah langsung, di sini tidak akan berujuk kepada ini gitu loh Mas. Iya, ya, Bang Juma udah nangkap itu poinnya itu. Abang nangkep Kalau itu nggak? dari Allah, kenapa pakai kata dia? Intinya itulah yang ingin disampaikan itu. Ya, abang nangkep nggak Bang? Nah, Iya, itulah. nangkap. Kita kan orang cerdas, masa nggak nangkap? Iya, memang kamu tuh cerdas banget udah. Nanti ya udah jelasin aja ke aku. Ya udah, Kenapa kamu silakan, lari Bang. dari saya? Ngapain aku lari? Tadi Aduh. di sebelah kenapa lari yuk? Bukan lari, tadi kan kamu berdiskusi sama siapa sih? Nanti ini keluar Ya ini. udah, lanjut, Bang Juma, lanjut. Udah. Keluar tema nanti, mohon. Silakan Bang Juma. Silakan Bang. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai wahyu itu artinya perkataan daripada Tuhan atau firman dari Tuhan. Tuhan mau mengatakan dirinya dengan kata dia, atau dia mengatakan dengan kata nya, kami, aku, itu sama aja. Karena yang berbicara ini adalah Allah. Dia yang berbicara. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya diterangkan begini, wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus, lagi-lagi dia menggunakan kata kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Harusnya dia mengatakan kami. Kalau memang kami yang dimaksud di sini adalah kami dalam bahasa Indonesia atau kami dalam rasa bahasa Indonesia. Tapi ternyata Tuhan mengatakan bahwasanya annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Fa'buduni, dia tidak mengatakan maka sembahlah kami, tetapi sembahlah aku. Ketika Tuhan menerangkan tentang dirinya, maka Tuhan terkadang menggunakan kata dia, terkadang menggunakan kata nya, terkadang menggunakan kata kami. Tetapi ketika berbicara tentang makhluknya menyembah kepada dirinya, tak ada satu kata pun yang mengatakan sembahlah dia, sembahlah kami, tetapi selalu merujuk kepada sembahlah aku. Ketika merujuk kepada penyembahan, maka yang harus disembah adalah dia satu-satunya. Nah, sekarang kita lihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibrillah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim ke dalam hatimu dengan izin Allah. Artinya Allah memberikan izin kepada Roh Kudus, malaikat Jibril, untuk mewahyukan, menyampaikan pewahyuan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan kemudian di ayat lain, surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran, bil haqq, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.
Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Jadi yang menurunkan Al-Quran adalah Roh Kudus dari Tuhan dengan kebenaran. Siapa Roh Kudus tersebut? Malaikat Jibril yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dengan izin Allah. Kok bisa kayak begitu? Ya, dikarenakan tidak ada satu nabi pun di atas muka bumi ini yang menerima wahyu selain daripada wahyu ini berasal dari Tuhan, dan tidak pernah kemudian Tuhan ini berbicara langsung kepadanya melainkan dengan perantaraan malaikat tabir, di balik tabir, atau kemudian yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Asy-Syura ayat 51 jelas sekali di sana dikatakan bahwa tidak pantas kemudian bagi seorang nabi berbicara langsung kepada Tuhan, melainkan dengan perantaraan satu wahyu atau belakang tabir dengan mengutus malaikat, dan kemudian dengan Allah berbicara langsung melalui tabir yang saya maksud. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya. Jadi Allah kemudian tidak pernah berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan perantaraan wahyu. Satu, kemudian dibalik tabir. Dua, atau mengutus para malaikat. Jadi tidak ada manusia yang berbicara langsung. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan berbicara langsung melalui dia dengan melalui perantaraan tabir, mimpi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu kemudian melalui perantaraan malaikat atau melalui perantaraan wahyu. Nah, ini yang kemudian yang terjadi kepada para nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam datang Tuhan kepadanya melalui wahyu, kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya Tuhan melalui tabir. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang malaikat kepadanya, sama seperti Nabi Isa alaihissalam.